Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi bersama kami Polkes Polisi Podcast. Warga muda merespon kebijakan. Pada pagi hari ini kita telah kedatangan tamu spesial di hari memperingati Hari Pahlawan yang kemarin 10 November. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik, yakni refleksi peran NGO di tengah masyarakat global. Masih layakkah disebut pahlawan? Kenapa perayaan ini penting? Karena selama puluhan tahun NGO dan juga LSM dikenal sebagai pahlawan masyarakat sipil. Mereka memperjuangkan keadilan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan juga lingkungan dan hak-hak warga yang sering terpinggirkan. Namun kini situasinya tak lagi sama. Kita hidup di masa di mana Gen Z bergerak dengan cara yang berbeda. Mereka tidak menunggu komando, tidak menunggu pada hierarki, dan tidak merasa perlu bergabung dengan organisasi besar untuk menciptakan sebuah perubahan. Gerakan mereka lebih cair, spontan, dan berbasis solidaritas digital. Jadi, apakah NGO masih menjadi motor perubahan sosial? Atau justru sedang kehilangan relevansinya? Untuk membahas ini, kita sudah kedatangan sosok yang berpengalaman dalam dunia NGO, dan juga salah satu aktivis di Ghana Recovery Foundation, Bapak Parlongan Ivan Nasution, atau sering disapa dengan Pak Ucok. Mungkin bisa say hi dulu ke teman-teman warga muda, Pak Ucok. Oke, jadi selamat pagi warga muda. Ya, jadi terima kasih sudah diperkenalkan oleh Mas Vido. Jadi nama saya Ucok, kayak gitu. Jadi profesi saya sekarang seorang dosen di Departemen Administrasi Publik FISIP Universitas Erlangga. Di luar dari aktivitas kampus saya juga sebagai pengurus ya di sebuah yayasan sosial di bidang rehabilitasi adiksi narkoba di Kabupaten Pamekasan ya, namanya Ghana Recovery Madura. Jadi kita sudah berdiri sejak 2017 sampai sekarang, sudah bermitra dengan beberapa stakeholder kayak gitu ya, dalam rangka untuk membantu korban penyalahgunaan nafsa. Kayak gitu. Itu mungkin secara brief. Singkat perkenalan nih. Oke, terima kasih. Perlu diketahui juga Pak Ucok merupakan salah satu dosen muda di Administrasi Publik FISIP UNER. Setelah tadi Pak Ucok menyebutkan terkait Ghana Foundation Madura Recovery ya Pak ya, yang bergerak pada penanganan narkoba ya, adiksi narkoba. Adiksi narkoba. Kalau boleh tahu nih Pak, sebelum melangkah lebih jauh terkait NGO ini, saya penasaran dan mungkin warga muda di sana juga penasaran. Gimana sih awal mula Yayasan Ghana Recovery Foundation ini terbentuk? Apa alasan yang mendasari terbentuknya dari Ghana Recovery Foundation ini? Oke, jadi yayasan ini sebetulnya merupakan secara sederhana ya, ini yayasan keluarga. Jadi orang tua saya mendirikan lembaga ini, gitu. Setelah sebelumnya kita bergerak di volunteering ya, di organisasi sosial kerelawanan di bidang kesehatan remaja gitu. Waktu itu saya masih SMA, saya terlibat di kegiatan kerelawanan itu bersama dengan orang tua saya kayak gitu. Kemudian di 2017 kita banyak memperoleh atau bukan memperoleh, banyak menangani kasus-kasus anak-anak SMA setidaknya di wilayah Pamekasan Madura itu, mereka banyak terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba ya. Nah, dari situ kita ketemu dengan ada beberapa momen nih, Mas Vido. Kita ketemu dengan salah satu dokter, ya, yang kebetulan dokter ini merupakan spesialisnya di bidang rehabilitasi adiksi narkoba, gitu. Kita ketemu, kemudian akhirnya kita sepakat untuk mendirikan sebuah lembaga yang tidak hanya bertindak secara preventif, gitu ya, yang sebelumnya sudah kita lakukan gitu ya, ke sekolah-sekolah, ke pesantren, ke komunitas-komunitas remaja kayak gitu. Tidak hanya preventif, tapi kita pengen bergerak di kuratifnya, di rehabilitatifnya. Akhirnya 2017 kita sepakat mendirikan sebuah yayasan sosial di bidang rehabilitasi adiksi narkoba. Waktu itu kami awal bekerja sama dengan BNN gitu. Jadi BNN mereka mempunyai klien-klien pecandu narkoba, tapi tidak memiliki keterbatasan dalam fasilitas rehabnya. Nah, disitulah kita mendukung, mensupport hal itu. Oke, nah, dari situ berjalan sampai berapa? 7 tahun ya? 8 tahun ya sekarang ya?
Sangat menarik dan juga sejarahnya cukup panjang. Ya kita bisa tahu Pak Ucok sudah memiliki pengalaman panjang terkait dunia NGO. Maka merupakan narasumber yang cocok untuk kita diskusi pada pagi hari ini. Sebelum melangkah lebih jauh Pak Ucok, sebelum menilai peran NGO hari ini, kita perlu menengok sejarahnya gitu. NGO tidak muncul begitu saja ketika mereka lahir dari ketidakpuasan, dari kegelasan bahwa negara tidak mampu menjangkau semua warga. Maka NGO hadir sebagai wadah di mana solidaritas itu tumbuh, di mana masyarakat belajar berdaya tanpa harus menunggu negara turun tangan. Kalau kita tarik ke belakang Pak Ucok, kita melihat sejarahnya. Bagaimana sih sebenarnya latar belakang lahirnya NGO baik di dunia maupun di Indonesia Pak Ucok? Ya, jadi kalau secara overview yang disampaikan video tadi sebetulnya relevan ya. Kenapa kemudian sektor non pemerintah itu muncul ya? Atau misal kita bilang itu NGO kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mengacu kepada satu pengertian, kebetulan karena saya dosen administrasi publik ya, juga mengajar mengampu mata kuliah seputar kebijakan publik. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kebijakan publik itu by definition itu kan sebetulnya adalah kalau teori yang seringkali populer dipakai ya oleh mahasiswa-mahasiswa kita itu teorinya Thomas Erdős. Iya, yang bunyinya adalah pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu kayak gitu ya. Nah, jadi pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu itu juga merupakan satu kebijakan publik kayak gitu ya. Dan kebijakan publik itu muncul itu atas dasar menanggapi sesuatu. Ya, jadi bahasa Inggrisnya itu to address something kayak gitu. To address poverty, to address economic inequality kayak gitu ya. Untuk menanggapi sesuatu. Nah, dalam menanggapi sesuatu itu pemerintah itu punya yang namanya keterbatasan. Nah, keterbatasan itulah yang kemudian menjadi pintu masuk bagi sektor-sektor lainnya untuk terlibat dalam pembangunan. Ya, sektor private masuk, ya, kemudian ada sektor NGO masuk kayak gitu. Secara singkat sektor private masuk, tapi pendekatan sektor private kan pendekatan ekonomi ya, di mana basis motifnya adalah motif ekonomi, untung rugi hitungannya gitu. Nah, perlu kemudian satu sektor masuk lagi yang mengisi keterbatasan pemerintah yang tidak bisa diisi oleh pemerintah dan juga sektor private. Maka disitulah muncul NGO seperti itu gitu. Jadi balik lagi ke pertanyaan tadi ya, apakah kemudian sekarang NGO menjadi relevan gitu dalam konteks kekinian gitu. Jadi respon kami gitu ketika kemudian melihat tiga sektor ini, maka NGO menjadi sangat relevan gitu ketika saat ini masalah sosial ya makin kompleks ya. Dulu mungkin kita tidak pernah mendengar istilah mental health kayak gitu ya, tapi sekarang kita udah sering kali ya banyak mendengar isu tentang mental health, bahkan anxiety kayak gitu, bahkan banyak turunan-turunan penyakitnya itu yang kemudian menjadi istilah yang kemudian digaungkan kayak gitu, yang sebelumnya belum pernah menjadi satu diskursus kayak gitu ya, belum pernah menjadi satu topik obrolan. Dan makin kompleks permasalahan ya, maka makin membutuhkan banyak sektor untuk terlibat. Nah, disitulah peran penting NGO gitu, lembaga non pemerintah. Oke, ini sangat menarik teman-teman, di mana Pak Ucok tadi menyampaikan dengan pendapatnya Thomas Erdős, di mana ketika negara itu memilih untuk tidak melakukan atau melakukan sesuatu, maka di situ akan ada sesuatu yang akan dilakukan oleh masyarakat, sebuah kebijakan yang ternyata tidak diadres oleh pemerintah. Maka LSM atau NGO itu hadir untuk mengurangi kekosongan tersebut. Itu. Kalau misalnya saya boleh bertanya kembali Pak, dari pengalaman Bapak yang lama di lapangan, apa yang membuat NGO dulu begitu kuat dan dipercaya gitu Pak, hingga mungkin sampai saat ini tetap ada semacam dasar atau fondasi dari NGO itu untuk melakukan sesuatu gitu Pak? Iya, jadi ada beberapa alasan. Yang pertama itu tumbuhnya NGO itu lahir dari kesadaran masyarakat, ya, lahir dari kesadaran masyarakat akan
satu ruang yang kosong itu tadi, ya akan satu ruang yang kosong, akan satu area di mana seharusnya ada yang terlibat masuk di situ, ada pemerintah yang masuk ataukah ada private sector yang masuk gitu. Tapi kedua sektor ini tidak terlibat kayak gitu ya. Maka disitulah peran NGO tadi kayak gitu ya. Nah, maka kemudian yang kalau misalnya kita bicara NGO ya, ini sedikit apa namanya out of topic sedikit kayak gitu ya. Jadi kita mengenal lembaga non pemerintah di Indonesia kan macam-macam ya. Ada yayasan, perkumpulan, asosiasi gitu ya. Yang sebetulnya mereka itu kalau misalnya kita dikategorikan ya mereka adalah lembaga non pemerintah kayak gitu ya. Mereka terlibat dalam pembangunan, terlibat dalam pengambilan keputusan di dalam kebijakan, terlibat di dalam pelayanan publik kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya dikategorikan NGO itu ya lembaga non pemerintah itu ada dua secara sifat ya. Ada yang mereka secara advokasi gitu ya. Kalau bahasanya di dalam artikel jurnal itu biasanya adalah watchdog ya. Lembaga yang sebagai pengawas pemerintah gitu ya, yang mengadvokasi kayak gitu. Ada yang kemudian membantu dalam government service supporting kayak gitu. Jadi dia mendukung terhadap proses pelayanan pemerintah kayak gitu. Nah itu kategorisasi daripada NGO tadi. Dan balik lagi pertanyaannya tadi soal dari pengalaman Bapak nih, yang lama di lapangan 8 tahun sudah memegang NGO, apa yang membuat NGO itu begitu kuat dan dipercaya? Ya, jadi akarnya tadi ya grassroots-nya. Iya. Kemudian kalau misalnya kita kategorikan kayak gitu ya. Jadi saya mulai dari ini ya, ada public goods, ada private goods, ada common goods. Ya. Jadi kenapa kemudian common NGO ini banyak kemudian melibatkan akar rumput? Karena orang-orang yang tidak tersentuh tadi, orang-orang yang termarginalkan. Kalau misalnya dalam konteks pengalaman saya itu mereka yang menjadi korban penyalahgunaan nafsa itu selama ini itu tidak tersentuh oleh program-program pemerintah, ya gitu. Tidak tersentuh oleh adanya intervensi program pemerintah gitu. Maka disitulah peran NGO terlibat dan itulah kekosongan itu ya yang kemudian publik percaya gitu bahwasanya motif mereka adalah motif kita ya orang-orang di NGO adalah motif sosial gitu. Karena apa? Karena ini adalah area yang bukan untuk mencari untung rugi karena bukan private sector masuk ke situ ya. Dan kita mengisi kekosongan yang diisi oleh pemerintah gitu. Public goods itu tadi gitu. Jadi kita mengistilahkan common goods gitu. Dimana common goods ini hanya dalam tanda kutip ya hanya menjadi satu area komoditas dari orang-orang yang secara spesifik ya orang-orang yang penyalahgunaan narkoba, bukan secara umum misal orang di satu daerah tertentu atau orang dengan sosial ekonomi tertentu, enggak kayak gitu. Oke, cukup menarik pembahasan pada pagi hari ini. Sebagai dasar pertanyaan Pak Ucok, setelah tadi kita menangani berbagai permasalahan Pak Ucok, kalau misal dari NGO-nya Pak Ucok menangani terkait nafsa atau narkoba, lalu bagaimana Pak Ucok pendanaan yang didapatkan oleh NGO itu terus kemudian bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat kan? Dan NGO ini tetap sustain gitu. Survive, iya. Jadi kita ya 8 tahun itu cukup struggling ya, terutama ketika pandemi dulu ya. Ketika pandemi kemarin itu kita cukup struggling bagaimana kemudian memperoleh revenue ya, pendapatan kita kayak gitu ya. Jadi semenjak pandemi, jadi sebelum pandemi kita purely adalah sebuah kita mengandalkan organisasi atau funding dari pemerintah. Jadi kita banyak terlibat bekerja sama dengan Kementerian Sosial ya, di mana mereka punya program subsidi rehabilitasi adiksi narkoba ya di bawah daripada Direktorat Adiksi Napsa. Itu di bawah Kementerian Sosial
kita mengandalkan itu, kemudian juga kita bermitra dengan Bakas Bangpol Kabupaten Sumeneb, ya, kemudian juga Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan, kemudian juga banyak terlibat dengan bermitra dengan lapas, ya, lapas, rutan, kejaksaan. Kita juga banyak bermitra dengan mereka gitu dalam kerangka untuk memperoleh funding kayak gitu ya. Tapi ketika pandemi banyak refocusing anggaran, ya kita tahu ya. Jadi banyak alokasi anggaran itu digunakan untuk menangani masalah-masalah COVID ya, COVID kayak gitu. Sehingga kita cukup kewalahan saat itu ya. Sehingga akhirnya pandemi itu merubah cara kerja kita, gitu. Sehingga kemudian kita muncul mengubah bentuknya menjadi sebuah social enterprise ya kayak gitu. Jadi ada fee of service yang kita ambil gitu ya dari setiap penanganan klien itu tadi dalam rangka agar lembaga ini bisa survive. Gitu. Jadi mereka yang datang di rehab ya sama seperti orang datang ke rumah sakit ya, rumah sakit swasta, mereka datang untuk memperoleh layanannya, mereka harus bayar. Seperti itu. Nah, itulah yang kemudian merubah cara kerja kami setelah pandemi. Kita lebih mirip seperti sebuah social enterprise kayak gitu ya, mengandalkan fee of service sambil kemudian saat ini sedang mengembangkan kemitraan dengan lembaga-lembaga lain ya, seperti Bakas Bangpol. Setelah pandemi, setelah refocusing, kita Bakas Bangpol Sumeneb kita mulai lagi ada kemitraan dalam konteks pendanaan gitu ya. Kemudian juga kita bermitra dengan beberapa lapas dan rutan ya. Baru kemarin ya, beberapa bulan yang lalu, sebulan yang lalu lah, kita mulai program kemitraan dengan rutan Sampang dan juga rutan Sumeneb ya, untuk kemudian kita bikin program rehabilitasi di dalam ruang tahanan gitu untuk narapidana kasus narkoba kayak gitu ya. Kemudian 2026 ini kemarin kita sudah coba melakukan audiensi ya dengan Kementerian Sosial, khususnya Direktorat Adiksi Napsa, untuk kemudian diformulasikan kembali program-program yang kaitannya dengan rehab adiksi napsa yang sebelumnya ketika pandemi itu dihapuskan. Seperti itu. Kalau tadi Pak Ocok menyebutkan beberapa pendanaan itu berasal dari pemerintah, Pak Ocok, apakah ada yang kemudian bekerja sama dengan sektor-sektor privat gitu? Terus kalau misal ada, kira-kira bentuknya seperti apa, Pak Ocok? Sektor privat ini cukup menantang ya. Kita coba studi banding dulu sebelumnya ya dengan satu lembaga rehab waktu itu dengan salah satu yayasan juga di daerah Sumatera Utara. Kita coba benchmarking ke mereka, gimana cara mereka menggait ini ya sektor private kayak gitu ya. Jadi mereka itu membuat program, jadi bekerja sama dengan salah satu pabrik pembuat, kalau tidak salah pembuat sandal kayak gitu ya. Jadi produksinya, bahan mentahnya itu dilakukan di pabriknya, tapi untuk kayak packaging, untuk kemudian ya intinya packaging lah, packagingnya itu dilakukan di lembaga rehabnya kayak gitu ya, dengan kemudian memberdayakan klien-klien yang ada di dalam rehabilitasi adiksi napsa seperti itu. Itu program yang bisa kemudian menarik private sector gitu. Nah, itu yang kemudian kita cukup tertantang dan sampai saat ini kita juga masih mencari formulasinya ya. Pertama karena kita di daerah. Kedua, industri untuk bisa masuk bekerja sama dengan yayasan itu kalau bukan industri yang cukup besar itu sulit kayak gitu ya. Jadi pilihan kita adalah kalau misalnya kita tidak bisa menggandeng private sector ya untuk atau industri untuk masuk, ya kita bikin sendiri gitu, di dalam rehab. Jadi itu yang sedang kami kerjakan saat ini gitu. Jadi kami membuat peternakan ya. Jadi punya entitas sendiri, Pak Ocok? Punya entitas sendiri kayak gitu. Dan ini kita istilahnya sudah ajukan modalnya ke Kementerian Sosial untuk mendapat dukungan pendanaan ya untuk
diperbesar ya kegiatan pemberdayaan ekonominya gitu ya. Peternakan telur, ayam, iya itu. Jadi kita akhirnya kita bangun sendiri ya ininya ya, gitu sih. Cukup menarik Pak Ucok. Saya juga kemarin sempat melihat ada beberapa lapas yang dimana di dalam itu ada kegiatan-kegiatan enterprise seperti itu Pak Ucok. Oke, kita masuk ke segmen berikutnya Pak Ucok. Jadi ini terkait dengan pergeseran peran dari akar rumput ke dunia proyek. Ada semacam kritik yang dilayangkan, bahkan ada beberapa riset yang mengatakan bahwa mungkin tulisan Bank, Hulme, dan Edwards itu menyebut bahwa NGO itu mulai terjebak dalam dilema antara idealisme sosial atau tuntutan donor. Mereka sering kali lebih sibuk membuat laporan keuangan atau daripada mendengarkan keluhan warga gitu. Jadi muncul kesan bahwasanya NGO itu mulai naik kelas, tapi justru menjauh dari rakyat gitu Pak Ucok. Apakah Pak Ucok juga melihat pergeseran ini terjadi di lapangan atau seperti apa Pak Ucok fenomena tersebut Pak Ucok? Ya itu dilema yang umum ya dihadapi oleh para NGO yang sudah mulai meningkat levelnya, kemitraannya, fundingnya sudah mulai dari eksternal kayak gitu ya. Antara melayani ya dalam tanda kutip ya, melayani kepentingan-kepentingan dari aktor eksternal itu tadi ya, sibuk dengan laporan keuangan, laporan administrasi dan sebagainya, tapi juga tetap mempertahankan misinya kayak gitu ya. Nah, bagi saya pribadi sebetulnya pergeseran itu adalah hal yang umum terjadi ya, tapi jangan sampai kemudian kita menggadaikan daripada misi sosial itu tadi ya. Kalau misalnya dalam konteks rehabilitasi NAPSA misalnya, rehabilitasi narkoba ya, apa yang saya kerjakan misal, bagaimana kemudian tetap aktor eksternal kita butuhkan gitu ya, karena kita secara NGO kan kita pendanaan mayoritas yang kita dapatkan dari pendanaan eksternal ya. Kita belum mampu untuk kemudian mengelola secara mandiri, tapi kemudian di sisi lain kita juga harus tetap memperkuat kualitas daripada layanan yang kita berikan gitu. Jadi kita tidak hanya menjual isunya gitu ya kepada pemerintah, kita punya program rehab dan lain-lain, tapi kita juga bisa menjaga agar kualitas layanannya juga terpenuhi kayak gitu ya. Seperti misal SDM kita itu diikutkan pelatihan ya. Jadi diikutkan pelatihan secara bergiliran ya ke BNN, kadang juga Kemensos bikin pelatihan, kita ikutkan juga kayak gitu ya. Kemudian sertifikasi untuk yang dikeluarkan oleh saya lupa ya, ada badan sertifikasi di bawah Kementerian Sosial, itu juga dikirim ya orang-orang kami untuk terlibat di dalamnya. Kemudian direktur kami juga terus mengupdate kurikulum rehabnya lah ya istilahnya, kurikulum rehabilitasinya itu agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman kayak gitu ya, agar tetap mengakomodir hak-hak asasi manusia itu yang terus dilakukan kayak gitu ya. Jadi cara kami untuk kemudian menjaga keseimbangan itu tadi adalah dengan untuk menjaga idealitas itu kita tetap menjaga kualitas layanan yang diberikan kayak gitu ya. Terus bagaimana cara menjaga profesionalitas lembaga dan juga semangat advokasi yang berbasis nurani Pak Ucok? Kalau misalnya ada kritik hal-hal seperti itu, bagaimana kemudian dari Pak Ucok sendiri itu mengcounter hal tersebut gitu Pak Ucok? Itu balik lagi ya, kalau misalnya di organisasi itu pentingnya seorang seorang leader ya, yang kemudian terus memberikan pemahaman bahwa yang kita lakukan ini adalah bukan sekedar untuk menggugurkan kewajiban ya, tapi adalah satu aktivitas kemanusiaan. Orang-orang yang kita bantu ini yang pemahaman yang kita terus berikan ya kepada kepada para staff ya, para relawan, para konselor ya yang ada di lembaga kami adalah bahwa yang mereka lakukan itu adalah satu amal jariah, gitu ya, satu amal jariah yang kelak kebaikannya itu berbalas di kemudian hari kayak gitu ya, bisa dalam bentuk rezeki, sehat dan sebagainya. Itu sih gitu yang kita terus berikan pemahaman ya agar nuraninya itu tetap
terjaga, idealismenya terjaga gitu. Oke, tadi telah disampaikan oleh Pak Ucok mengenai bagaimana kemudian menangani kritik yang kemudian dilemparkan oleh para penulis ataupun orang-orang di luar sana terkait dengan NGO. Sekarang ada fenomena menarik Pak Ucok. Kemarin saya membaca berita di Kompas itu terkait Gen Z yang lebih kompleks, terutama Gen Z yang lahir di tengah polikrisis, krisis iklim, krisis ekonomi, bahkan krisis kepercayaan terhadap institusi. Mereka, Gen Z ini tumbuh dalam dunia digital dan bisa memobilisasi gerakan melalui satu tagar tanpa struktur, bahkan tanpa organisasi, bahkan tanpa sebuah leader gitu Pak Ucok. Hal-hal tersebut nampak mulai contohnya seperti gerakan yang kemarin ramai kabur aja dulu, terus kemudian percuma lapor polisi dan lain sebagainya, atau bahkan gerakan lingkungan di Indonesia sering dimulai tanpa lembaga-lembaga formal gitu. Kemudian bagaimana membaca fenomena tersebut Pak Ucok, terutama dari NGO yang mungkin menangani hal-hal di luar konteks tersebut gitu, di konteks tersebut Pak Ucok. Ya, pertama saya mengafirmasi ya istilahnya satu fenomena ini kayak gitu ya, karena sejauh saya terlibat di lembaga ini sangat sulit untuk kemudian secara sederhana misal mengajak teman-teman Gen Z untuk misal terlibat dalam aktivitas di rehabilitasi adiksi nafsa atau kegiatan-kegiatan preventif kayak gitu ya, kegiatan yang sebetulnya ini kan sangat struktural ya ketika bicara NGO ya, apalagi ketika satu organisasi sudah bisa menjalin kemitraan gitu, sudah mendapatkan funding dari lembaga eksternal, otomatis kan dia akan bergerak sangat struktural ya. Nah, dalam realitasnya beberapa tahun ini sangat sulit kami untuk kemudian mencari, misal kita melakukan rekrutmen misal ya, untuk merekrut anak-anak muda Gen Z untuk misal bergabung di tempat kami misal. Nah itu juga cukup sulit gitu. Barangkali fenomena fenomena Gen Z sekarang gitu ya, generasi yang kemudian apa tadi sebutannya polikrisis. Ya, yang tumbuh di dalam situasi krisis iklim, krisis ekonomi, krisis kepercayaan terhadap institusi publik kayak itu, terhadap institusi struktural, itu bisa jadi satu latar belakang kenapa alasan mereka menolak untuk bergabung di dalam satu institusi yang sangat struktural kayak gitu ya. Dan kalau saya mengamati kedua adalah bagaimana kemudian Gen Z ini istilahnya saling melengkapi ya. Jadi mereka tidak dilibatkan dalam strukturnya gitu ya, tetapi mereka terlibat dalam menyuarakan isu itu ya. Terlibat dalam menggerakkan atau memobilisasi ya satu kelompok, memobilisasi massa untuk kemudian bergerak terhadap satu isu gitu. Jadi terlepas dari organisasi yang saya kelola gitu, bagaimana kemudian NGO ini ya itu bisa saling melengkapi, berkolaborasi dengan Gen Z yang sangat tidak struktural ini ya, yang digerakkan sangat mudah lewat media sosial, untuk kemudian setidaknya isu yang disuarakan itu sama, isu yang disuarakan itu bareng kayak gitu. Nah itu yang kemudian harus dipandang sebagai satu potensi, bukan ancaman ya, oleh orang-orang yang terlibat di dalam NGO kayak gitu ya. Jadi orang-orang muda itu dilibatkan di dalam menyuarakan isu-isu itu tadi gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga banyak juga Gen Z yang menjadikan NGO itu sebagai wadah mereka untuk menyuarakan sesuatu gitu. Karena mereka merasa sektor publik ya, pemerintah ataupun private sector itu mereka punya regulasi, punya batasan untuk kemudian tidak melakukan sesuatu. Tapi di NGO mereka merasa lebih fleksibel ya, karena aturannya tidak sesaklek ya, sesaklek ada di pemerintah atau di sektor private. Dan yang kedua adalah biasanya kalau NGO yang isinya mayoritas adalah anak-anak Gen Z kayak gitu, yang mereka punya cara kerja yang sama kayak gitu, mereka akan lebih mudah menyuarakan sesuatu ya. Dan yang kedua, mereka punya
institusi untuk kemudian mengkonfirmasi atau melegalkan suatu aktivitas mereka, kayak gitu ya. Ketika mereka menyuarakan isu iklim misalnya, isu climate crisis misalnya, krisis iklim ya, dan lain-lain, dengan mereka memiliki bendera dalam tanda kutip ya, suatu organisasi gitu, kepercayaan publik ya untuk kemudian apa yang disampaikan, apa yang disuarakan itu akan lebih kredibel dibandingkan misal hanya sekedar perwakilan anak muda misalnya, perwakilan Gen Z menyuarakan isu climate crisis gitu. Tapi kalau misalnya punya organisasi yang memang organisasinya adalah fokus isunya adalah climate crisis, legitimasinya itu lebih punya gitu. Orang akan lebih percaya gitu karena dia punya organisasi, kredibilitasnya bisa dilihat lah, seperti itu. Ya, sebagai Gen Z, saya juga Gen Z Pak Ocok, jadi hal tersebut mungkin valid ya, bisa saya rasakan. Jadi memang paling tidak sebagai nomenklatur, sebagai Gen Z, ada yang ibaratnya gue banget, nah jadi gue baru bisa berani untuk bergerak, kalau misal itu ya gue banget gitu kan. Tapi Pak Ocok, kalau misal tadi ada Gen Z yang memang tidak mau masuk struktur gitu Pak, dari NGO itu ataupun organisasi lain, apakah ini tanda bahwa kita sedang memasuki era di post NGO, di mana perubahan sosial bisa terjadi tanpa organisasi besar, atau ini justru peluang bagi NGO untuk bertransformasi gitu Pak? Ya bisa jadi dua hal itu ya. Jadi kita memasuki fase di mana NGO sama seperti dulu ya, di mana awal-awal NGO berkembang ya, sektor non pemerintah muncul itu karena keterbatasan pemerintah ya dalam memenuhi aspirasi publik, dalam memenuhi kebutuhan publik, maka muncullah NGO kayak gitu ya. Nah, kemudian yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengakomodasi hal itu. Mereka ada apa? Mereka berkolaborasi dengan NGO. Ya, NGO memberikan masukan, NGO membantu dalam memberikan pelayanan juga kayak gitu ya, yang lebih lebih berkualitas, ya lebih segmented kayak gitu ya pelayanannya kayak gitu. Akhirnya berkolaborasi mereka. Nah, di fase sekarang bisa jadi kita mengulang fase sebelumnya kayak gitu ya, dimana kemunculan Gen Z yang kemudian tidak percaya dengan, atau istilahnya kurang percaya dengan institusi struktural seperti sektor publik, seperti NGO, itu barangkali satu fase yang tidak bisa kita abaikan lagi. Memang sudah fasenya seperti itu gitu. Pilihannya adalah NGO sekarang apakah mau beradaptasi atau tidak gitu ya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bagaimana kemudian NGO ini pertama merekognisi dulu ya karakter dari Gen Z. Ya, harus kita akui dulu bahwa karakter Gen Z memang seperti ini kayak gitu ya. Dan yang kedua adalah bagaimana kemudian dari karakter-karakter ini itu bisa diambil potensinya untuk kemudian dikerjasamakan dengan NGO gitu. Barangkali secara konseptual seperti itu ya gitu. Walaupun secara praktikal memang tidak mudah ya, seperti yang saya sampaikan tadi kayak gitu ya. Ketika saya coba merekrut kami ya mencoba merekrut teman-teman dari Gen Z kayak gitu ya, itu gak lama ya, karena bekerja di isu rehabilitasi adiksi narkoba ini penuh tekanan kayak gitu ya, karena kalian berinteraksi tidak dengan orang dalam tanda kutip ya, tidak dengan orang normal kayak gitu ya, pressure-nya tinggi kayak gitu ya. Awal-awal saya terlibat pun juga lumayan ya tekanannya, tapi setelah lewat berapa bulan akhirnya sudah biasa kayak gitu ya. Nah, Gen Z yang terlibat itu yang kami rekrut itu gak lama, sebulan, 2 bulan, bahkan gak nyampe 2 bulan. Setelah itu ternyata mereka merasa agak pas gitu dengan dengan karakter kerjanya, dengan suasana kerjanya seperti itu gitu. Jadi, tapi itu tidak bisa menjadi generalisir ya. Barangkali ada NGO di luar sana yang kemudian bisa beradaptasi dengan menggayat para Gen Z gitu untuk terlibat. Saya mengamati ada beberapa teman saya yang kemudian di NGO yang
mereka fokusnya terhadap atau istilahnya lingkup kerjanya itu lingkup kerja internasional, ya, di mana kebutuhan mereka untuk kemudian berinteraksi, belajar, gitu barangkali terpenuhi sehingga mereka lebih cocok ada di NGO yang sifatnya lingkupnya internasional misal. Itu. Jadi balik lagi kepada kebutuhan itu tadi ya, Gen Z-nya tadi. Oke, kalau misal kita coba melihat dari sudut pandang saat ini, kayaknya kita perlu semacam kolaborasi gitu. Ya mungkin yang dibutuhkan saat ini adalah kolaborasi antara NGO lama dan juga mungkin gerakan baru. Tapi kolaborasinya yang melintas generasi pasti ya. NGO punya pengalaman dan jejaring formal, tapi Gen Z punya kreativitas dan kecepatan digital. Nah, menurut Bapak, bagaimana bentuk kolaborasi yang ideal antara lintas generasi tersebut? Jadi kolaborasi yang saya belum menemukan sih kolaborasi yang ideal seperti apa ya, tapi saya mengamati ada beberapa case NGO lokal ya yang kemudian bisa mengadaptasikan kerja-kerja daripada Gen Z ya untuk kemudian mengoptimalkan kerja ini ya, NGO lokal ya. Kalau misalnya kita bicara NGO internasional, bisa jadi mereka jaringannya luas gitu, sehingga kemudian bisa lebih menggayat para Gen Z gitu untuk kemudian terlibat. Tapi tantangan bagi sebuah NGO lokal itu adalah pada misal bagaimana memenuhi kebutuhan finansial daripada Gen Z itu tadi kayak gitu ya. Kemudian kebutuhan belajar dari para Gen Z, karena kan mereka bekerja itu tidak hanya kemudian unsur materinya aja yang dicari, tapi biasanya unsur pengembangan dirinya itu juga dicari kayak gitu ya. Jadi saya mengamati ada satu NGO lokal yang kemudian dia dalam melakukan fundraising ya, itu menggunakan media sosial YouTube ya, Instagram kayak gitu untuk kemudian menampilkan bahwa yang dikerjakan gitu oleh NGO ini itu penting untuk melibatkan partisipasi dari orang gitu, terutama partisipasi orang untuk berdonasi kayak gitu ya. Nah, Gen Z ini teman-teman Gen Z ini terlibat, mereka membangun satu platform media itu tadi ya, di Instagram gitu. Jadi sebetulnya NGO-nya sudah ada, kerjanya sudah ada kayak gitu ya. Tapi Gen Z-nya itu cuman semacam merekam apa yang dilakukan, kemudian menceritakan yang dilakukan itu apa, dan kenapa orang di luar itu penting untuk terlibat mendukung kayak gitu. Itu semua diceritakan, ditampilkan lewat Instagram, lewat YouTube kayak gitu, yang kemudian men-attract orang-orang luar untuk kemudian berdonasi gitu. Jadi kalau dibilang kolaborasi ideal, saya kira itu kolaborasi yang permulaan yang baik lah untuk kemudian bagaimana Gen Z ini bisa mendukung terhadap pengembangan NGO gitu. Kalau misalnya kolaborasi ideal, barangkali banyak sih ya istilahnya, harusnya bisa lebih advance lagi ya kolaborasinya. Mungkin itu salah satu hal yang juga menarik. Mungkin jika di lembaganya Pak Ucok barangkali masih memiliki celah terkait hal tersebut, mungkin itu bisa menjadi sisi untuk mengisi itu Pak Ucok. Dan itu kalau misal kita tahu Gen Z sekarang yang mungkin lebih interaktif di media sosial, hal tersebut mungkin akan lebih memancing ke rasa panggilan kita gitu. Mungkin melalui media sosial, YouTube terutama, maka hal tersebut bisa jadi sebuah hal baru untuk monetisasi kemudian bisa mendapatkan pendanaan baru gitu yang mungkin tidak dari publik ataupun privat, tapi dari masyarakat secara umum gitu Pak Ucok. Terutama dari monetisasi tadi. Pak Ucok, saya kembali menarik dari sebuah kritik oleh presiden kita. Ada kritik bahwa NGO itu sering membawa nilai impor dari barat karena banyak didanai oleh lembaga global. Bahkan Presiden Prabowo pernah menyampaikan kalau ada upaya adu domba oleh asing melalui LSM gitu. Bagaimana Bapak menanggapi dilema ini? Apakah NGO ini benar-benar berkiprah untuk masyarakat atau malah merongrong gitu Pak Ucok terkait pernyataan dari Presiden kita ini? Ya, jadi
kalau saya mengamati itu kan secara ini ya, secara global ya. Pertama saya memang mengakui fakta bahwasanya banyak NGO di Indonesia itu mendapatkan pendanaan dari luar, dan itu sah-sah saja, dan memang itu salah satu strategi NGO untuk bisa survive kayak gitu ya. Karena kebanyakan NGO Indonesia itu tidak kemudian mendapatkan bantuan dari pemerintah kayak gitu ya. Jadi mereka harus kreatif untuk kemudian mencari pendanaan. Salah satunya dengan pendanaan eksternal ya dari institusi-institusi dari luar ya, NGO internasional kayak gitu ya. Itu. Nah, biasanya yang dilakukan oleh NGO internasional itu adalah dengan menitipkan isu-isu untuk kemudian disuarakan. Nah, ini yang kemudian pemerintah lihat secara bijak ya. Pemerintah harus lihat ini secara bijak, apakah ini akan kemudian digeneralisir bahwasanya segala NGO yang kemudian mendapatkan dana asing ya, dalam tanda kutip ya, dana asing itu mereka punya niatan buruk untuk kemudian menghancurkan bangsa ini kayak gitu ya. Atau yang kedua adalah lebih memilih melihat pada substansi isunya apa ya, apakah data yang mereka bawa itu relevan gitu, apakah data yang mereka bawa itu kredibel kemudian untuk kemudian dipertanggungjawabkan gitu sebagai bentuk daripada partisipasi publik kayak gitu ya. Jadi itu harus pemerintah harus lihat itu secara bijak ya. Jika kemudian digeneralisir bahwa segala aktivitas NGO yang kemudian mendapatkan dana asing itu mereka hanya merongrong saja ya, punya niatan buruk untuk menghancurkan bangsa ya, maka itu satu pandangan yang tidak bijak kayak gitu ya. Karena balik lagi kita pemerintah harus sebagai fasilitator harus menanggapi melihat apa yang disampaikan oleh NGO itu sebagai satu masukan ya, satu rekomendasi gitu. Dilihat substansinya dulu kayak gitu, substansi isu yang disuarakan apakah sesuai dengan permasalahan di Indonesia, sesuai dengan nilai-nilainya gitu ya. Kenapa saya bilang sesuai dengan nilai-nilainya? Karena nggak banyak sih, ada beberapa misal NGO ya yang mendapatkan pendanaan dari luar misal untuk kemudian menyuarakan isu-isu misal LGBT misal kayak gitu ya, yang itu secara nilai-nilai di Indonesia itu akan sangat bertentangan ya, akan sangat kontradiktif ya. Barangkali itu yang kemudian bisa diatasi oleh pemerintah. Tapi kalau misalnya yang disuarakan adalah isu lingkungan, isu krisis iklim, isu bagaimana kemudian ekonomi ekstraktif lewat tambang itu sudah merajalela dan bahkan sudah menghancurkan lingkungan kayak gitu. Jika substansinya kemudian benar, maka itu harus ditanggapi dengan bijak oleh pemerintah, bukan kemudian ditunjuk dan kemudian dibilang sebagai antek-antek asing misal kayak gitu. Barangkali itu komentar saya ya terkait dengan apa yang terjadi baru-baru ini. Oke, baik Pak Ucok, terima kasih. Mungkin terakhir Pak Ucok, sebagai sesi penutup, kira-kira apa ada harapan dari harapan Pak Ucok sebagai aktivis NGO ke depan gitu, untuk NGO ini ke depan mau seperti apa gitu, terutama dari mungkin kebijakan dan juga cara pandang pemerintah untuk melihat NGO dan juga mungkin partisipasi dari masyarakat terutama di Gen Z untuk bisa aware terhadap permasalahan ini melalui NGO gitu Pak Ucok. Ya, jadi harapan saya sebetulnya kepada pemerintah ya, bagaimana kemudian melihat NGO ini sebagai mitra kerja yang setara. Ya, karena dalam beberapa pengalaman saya ya di NGO kemudian bermitra dengan pemerintah, seringkali kami dipandang sebagai mitra kelas 2 kayak gitu, tidak setara gitu ya, yang kemudian lebih merasa otoritatif untuk kemudian melaksanakan program kayak gitu ya. Jadi programnya apa kata
requestnya pemerintah gitu. Padahal yang lebih tahu lapangan ya, yang kemudian bisa jadi lebih ekspertis dalam pelayanannya bisa jadi itu NGO kayak gitu. Karena NGO punya orang-orang khusus misal ya dengan bidang yang sangat spesifik untuk kemudian melakukan sesuatu gitu. Yang bisa jadi itu tidak dimiliki oleh pemerintah kayak gitu ya. Maka saya berpandangan bahwa saatnya pemerintah itu bertindak sebagai fasilitator, ya, bukan sebagai aktor yang dominan, gitu ya, dalam memberikan pelayanan publik. Gitu. Jadi bagaimana pelayanan publik ini jika memang bisa dikolaborasikan dengan lembaga-lembaga NGO itu tadi, gitu, maka saya dorong untuk dikolaborasikan, kayak gitu ya. Sehingga ya, kenapa harus NGO? Karena yang tahu kebutuhan masyarakat di akar rumput itu adalah NGO. Ya, bukan pemerintah kita, gitu. Oke, terima kasih. Semoga harapannya bisa didengar dan juga bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Pak Ocok atas penyampaian materinya, sangat berwawasan dan berdaging gitu. Mungkin sesi kali ini kita akan tutup dan saya akan mencoba merangkum pembahasan pada pagi hari ini dengan sedikit pemahaman yang saya dapatkan dari podcast pada pagi hari ini. Kita tadi telah berbicara mengenai bagaimana NGO, terbentuknya NGO, terus bagaimana kemudian Gen Z mengambil peran dari NGO ini, terus kemudian harapan dari aktivis NGO ini kepada pemerintah terutama. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ucok karena telah bergabung pada podcast pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Ucok. Semoga kita bisa bertemu kembali di sesi-sesi berikutnya. Untuk itu warga muda semuanya, saksikan terus podcast yang akan kita bawa di seri-seri berikutnya. Sampai jumpa dan salam hangat dari Manifesting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.